Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Oshinoko episode ketiga. Cerita pun berlanjut karena menanyakan tentang keputusan Aqua untuk bergabung dengan sekolah menengah, yang mana Aqua menyatakan kalau saudara perempuannya Ruby ingin melamar program seni pertunjukan. Jadi dia datang ke sini karena dia mengkhawatirkannya. Ruby mengolok-ngolok Kana dan mengatakan kalau dia tidak pernah menyukainya. Tapi jika Aqua diterima, dia akan menjadi kohainya. Marah, tapi anehnya Kana meminta Aqua untuk berteman dengannya, yang membuatnya terkejut. Aqua menolak permintaan dan pergi, mengatakan dia ada pertemuan dengan direktur. Kana yang mengikutinya dan bertanya tentang barang-barangnya, termasuk dia tinggal, dari sekolah mana berasal dan siapa direkturnya. Sebelum Aqua menjawab pertanyaannya, Kana bertanya apakah dia masih berakting atau tidak. Dan yang mengejutkannya, dia memberitahunya bahwa dia sudah lama berhenti berakting dan tidak tertarik. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Kana memintanya untuk pergi ke rumahnya karena dia ingin tahu banyak tentangnya. Karena itu adalah cara yang aneh untuk lebih dekat dengan seseorang. Aqua menolak permintaannya, tetapi Kana membalas dan mengatakan kalau dia masih seorang selebriti dan tidak hanya duduk di kafe untuk mengobrol sebentar. Dan yang paling penting, ada sebuah toko manapun yang menyediakan kamar pribadi saat ini. Mendengar hal tersebut, Aqua membawanya ke tempat tidur, dan dia pun terkejut melihat Kana di industri akting. Menyadari Aqua berbohong, Kana bertanya apakah dia tidak berakting, lalu mengapa dia bersama sutradara. Dan Aqua memberitahunya bahwa dia bermaksud untuk bekerja sebagai produser di belakang panggung, dan saat ini menjadi asistennya. Namun yang mengejutkannya, justru membuat Kana merasa senang karena masih dalam bisnis akting. Pada makan siang itu, direktur menyadari bahwa Kana masih belum belajar sopan santun tentang makan, dan dia menjawab bahwa orang tuanya meninggalkannya setelah pensiun dan dia kebanyakan bergantung pada pengiriman makanan online. Ketika ditanya bahwa makanan online sangat mahal, dia mengatakan kepada mereka karena aktingnya dia menghasilkan banyak uang, sehingga bahkan tidak dapat menghitungnya. Dia kemudian bertanya kepada sutradara tentang rekaman akting Aqua, akan tetapi Aqua mengatakan kepadanya untuk tidak menunjukkannya kepadanya, dan menyatakan bahwa dia pernah percaya pada dirinya sendiri dan aktingnya, tapi filmnya sangat buruk. Dia ingin melihat aktingnya. Kana memberitahunya bahwa dia bekerja sebagai aktris utama, dan ada beberapa tempat tersisa dalam beberapa peran, dan dia ingin menjadi orang di tempat itu. Tapi Aqua menolak tawarannya dan mengatakan dia tidak tertarik dengan peran apapun. Kana memberitahunya bahwa proyek tersebut adalah adaptasi live action dari manga shoujo terkenal. Namun ketika Kana memberitahunya bahwa nama sutradara dari adaptasi live action itu adalah Masaya Kaburagi, nama tersebut menarik minatnya. Lalu kemudian mengungkapkan bahwa setelah kematian ibunya Ai Hoshino, Aqua menyelidiki kehidupan pribadinya dan menemukan bahwa dia menggunakan 3 ponsel. Satu untuk pekerjaan, yang kedua untuk pribadi, dan yang ketiga berisi anggota grup dan staf agensinya. Kemudian, telepon ketiga adalah yang dia gunakan sebelum hamil. Modelnya berasal dari generasi lama, dan Aqua kesulitan menemukan baterai yang tepat untuk diganti dengan yang sekarang. Ketika dia menemukannya, dia menemukan bahwa ponsel dikunci dengan kode sandi. Kalau kode sandinya salah, HP-nya akan terkunci. Setelah mencoba di tahun yang keempat dan usahanya, dia pun berhasil melewati kode sandi dan masuk ke ponsel Ai Hoshino. Di sana dia pun menemukan nama-nama produser dan sutradara terkenal di industri. Di antaranya adalah Kaburagi Masaya. Menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya, Aqua pun memutuskan untuk bergabung dalam drama tersebut. Merasa senang hal itu, Kana mengirimkan foto ke sutradara Kaburagi yang kagum dengan ketampanannya dan memutuskan untuk memberinya peran dalam drama tersebut. Di rumah, Miyako membagikan berita ini dengan Ruby, yang senang mengetahui bahwa Aqua masih mengikuti keinginan terakhir ibu mereka.
karena dia ingin Ruby menjadi idola dan Aqua menjadi aktor. Namun Aqua mengoreksi pertanyaannya, mengatakan kalau dia hanya ingin dekat dengan produser yang pernah berinteraksi dengan Ai Hoshino saat masih hidup. Ketika Ruby bertanya kepada Miyako tentang nama acara dan peran Aqua, dia pun memberitahu bahwa drama tersebut terdiri dari 6 episode dan sudah memiliki 4 episode yang tayang. Dalam acara tersebut, Aqua berperan sebagai penjahat yang muncul di episode terakhir dan menghadapi burung cinta. Ingin tahu lebih banyak tentang drama tersebut, Ruby meminta Miyako untuk menayangkan 4 episode pertamanya. Akan tetapi, setelah menonton beberapa menit, mereka benar-benar berhenti menonton. Ruby mengungkapkan bahwa dia telah membaca manga dan cerita yang ditampilkan di drama TV berbeda. Tetapi yang mengejutkannya, Miyako memberitahunya bahwa begitulah cara industri bekerja saat mereka memotong cerita untuk membuat satu musim. Kemudian singkat waktu, Aqua mengunjungi tempat Kana dan memperoleh informasi tentang acara tersebut. Kana mengatakan kepadanya bahwa drama TV dimaksudkan untuk menargetkan demografi Bondon yang menjadi pria tampan, dan agensi tersebut menampilkan banyak model untuk promosi karena mereka menginginkan aktor yang baik dan wajah cantik, dan berdemek sebagai pemeran utama wanita. Mereka mendekatinya. Ketika ditanya tentang kurangnya kemampuan aktingnya di acara itu, dia pun memberitahunya bahwa dia menahan diri karena tidak ada pemeran utama pria yang memiliki kemampuan akting baik sepertinya. Lalu dia pun mengungkapkan bahwa akting yang bagus akan membuat pertunjukan bagus adalah hal yang berbeda. Akan tetapi dia ingin membuat pertunjukan yang bagus untuk penonton dan penggemar yang dapat menikmatinya. Maka dari itu dia pun melakukan akting yang buruk jika diperlukan. Dia kemudian menyerahkan naskah dan pertunjukannya dan memintanya untuk bekerja dengannya untuk membuat pertunjukan yang bagus karena dia percaya kepadanya dan kemampuan aktingnya. Mendengar hal itu, Aqua menuruti permintaannya dan membuat persiapan hari besarnya di hari syuting, dan dia pun tiba di lokasi bersama Kana. Namun sayangnya syuting itu ditunda karena hujan deras. Kana kemudian memberitahu tentang nama produser yang bekerja di belakang panggung serta juru kamera dan memberitahunya bahwa mereka akan melakukan 1 kali latihan sebelum syuting. Terkejut dengan hal itu, Aqua menanyakan lebih banyak informasi tentang proyek tersebut. Akan tetapi mereka didekati oleh pemeran utama pria dari acara lain. Kana memperkenalkan Aqua kepada pemeran utama pria, tapi anak laki-laki itu pergi begitu saja dengan sikap buruknya. Tiba-tiba mereka juga didekati oleh sutradara Masaya Kaburagi, dan Aqua secara resmi memperkenalkan dirinya kepada sutradara. Namun yang mengejutkannya, sutradara pergi tanpa banyak bicara. Melihat hal tersebut, Aqua bertanya-tanya apakah Masaya Kaburagi mungkin memiliki semacam hubungan dengan Ai Hoshino dan mungkin terlibat dengan kematiannya. Jadi dia perlu mencari kesempatan untuk mengumpulkan sampel yang bisa digunakan untuk tes DNA. Singkat waktu, latihan dimulai. Aqua berperan sebagai penguntit seperti orang yang membunuh Ai Hoshino. Dia pun melakukan perannya dengan baik sampai atapnya bocor dan menyebabkan syuting berhenti. Saat jeda, Kana menguji kemampuan akting Aqua, tetapi Aqua menutupnya. Dia pun menyatakan bahwa peran tersebut sangat sederhana, sehingga siapapun dapat memainkannya. Dia menyadari bahwa akting yang Kana saksikan hari itu adalah karena perbedaan antara usia fisik dan pikiran batinnya. Dan sekarang tubuhnya mencapai usia mentalnya. Dia hanyalah seorang aktor, namun Kana tetap memuji kemampuan aktingnya dengan mengatakan bahwa teknik kecil yang digunakan sangat perhatian dan teliti. Dia pun mengesampingkan egonya dan menceburkan diri dalam cerita. Dia memberitahunya bahwa orang biasa tidak akan menyadari hal tersebut, tetapi sebagai sesama aktor, dia percaya bahwa ini akan membantunya sebagai aktor yang baik dalam jangka panjang. Mendengar hal tersebut, Aqua menggodanya karena hanya mendapatkan peran meskipun sudah lama berkecimpung di industri itu. Namun karena memberitahunya bahwa dia mengalami kemunduran dalam hidupnya dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun, dan orang-orang online memperlakukannya seperti karirnya sudah berakhir. Tapi dia terus berlatih dan sekarang dia diakui karena kemampuannya.
Jadi dia senang dia tidak berhenti dan akan melakukan segalanya untuk membuat karirnya sukses. Kemudian sutradara juga memuji kemampuan akting Kana, mengatakan bahwa dia mudah diajak bekerja sama, bergaul, dan melakukan pekerjaan yang bagus untuk menyanjung hampir semua orang. Jadi dia bagus untuk ditunjuk dalam peran acak apapun. Direktur kemudian mengungkapkan bahwa Kana kurang lebih dikenal publik dan telah meninggalkan agensinya. Biaya penampilannya sangat murah sehingga dia pun masih bisa memanfaatkan pengenalan namanya. Dia juga mengungkapkan bahwa meskipun dia memilih akting, drama TV tidak lebih dari materi promosi. Dan mereka tidak meminta kemampuan akting sejak awal. Aqua yang mendengarkan hal tersebut mengkoreksi pernyataan Kana sebelumnya, mengatakan bahwa dia tidak dikenali karena kemampuan aktingnya. Dan begitulah dunia bekerja. Dia pun kemudian mengambil udut sisa untuk menjalankan tes DNA. Dan sebelum pergi, dia memutuskan untuk memberikan yang terbaik dalam peran tersebut.